Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiani Putri dengan NIM 230306064 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat. Sebelum masuk ke prosesnya, saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat dan metabolisme. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi makro yang utama dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Untuk metabolisme itu adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Nah, untuk proses karbohidrat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada proses katabolisme karbohidrat. Secara sederhana, proses katabolisme ini merupakan proses pemecahan gula atau glukosa. Oleh karena itu, karbohidrat diolah menjadi energi melalui proses ini. Katabolisme glukosa terjadi di tingkat sel. Sel secara aktif melakukan proses ini untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua itu ada proses anabolisme. Proses anabolisme ini di tubuh ditujukan untuk membentuk atau menghasilkan sel-sel baru dan juga memelihara jaringan tubuh yang ada. Dalam prosesnya, ia akan menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme serta dibantu oleh berbagai hormon dan enzim untuk membentuk dan memperbaiki sel serta jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat memerlukan enzim. Nah, hasil dari metabolisme itu berupa energi. Fungsi metabolisme sendiri yaitu sebagai bahan bakar untuk oksidasi dan menyediakan energi untuk proses metabolisme lainnya. Kemudian, hasil dari proses metabolisme karbohidrat itu digunakan dalam bentuk glukosa. Kemudian, saya akan membahas tentang jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu ada glikolisis, yang dimana glukosa itu sebagai bahan bakar utama dalam metabolisme dan akan mengalami glikolisis aerob, di mana dia akan berubah menjadi 2 pirufat, dihasilkan energi berupa ATP. Lalu, masing-masing dari pirufat ini akan dioksidasi oleh pirufat menjadi asetil CoA. Dalam tahap ini akan dihasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, asetil CoA tadi akan masuk ke dalam jalur persimpangan yaitu siklus dari asam sistrat. Di dalam siklus asam sistrat ini juga dihasilkan energi berupa ATP, yang selanjutnya jika bersumber glukosa berlebihan maka glukosa tidak akan dipecah melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut dengan glikogenesis. Glikogenesis ini akan disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi dalam jangka pendek, yang dimana artinya jika kapasitas penyimpanan glikogenesis ini sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid, di mana jaringan lipid itu akan digunakan sebagai cadangan energi untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya, jika terjadi kekurangan glukosa sebagai sumber energi, maka glikogenesis ini akan dipecah menjadi glukosa, dan glukosa akan mengalami yang namanya glikogenolysis. Jika glukosa dari dia tidak tersedia dan cadangan glikogenesis habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Nah, pada jalur inilah gluconeogenesis, yang dimana gluconeogenesis yaitu pembentukan glukosa baru dari glukosanya. Selain karbohidrat di sini karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya akan mengalami katabolisme untuk menjadi energi jangka panjang.